Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Guru. Assalamualaikum Jadi Pak. di pertemuan kita hari ini, kita akan bahas tentang materi bercerita. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, nah, marilah kita berdoa. Ayo, pimpin yang mau berdoa. Ayo anak-anak, Rifki mau pimpin kah? Pimpin Rifki atau Winata? Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Aduh, kenapa ketawa Rifki? Kapan Kenapa selesai? guru? Maaf Pak, Nah, maaf Pak. udah Oke Pak, selesai. udah. Eh, Tadi ingat yang lucu. oh, ya. Nah, Lanjut Pak, lanjut Pak. Udah berdoa Pak. ya, hari ini cuma kita ya, tidak ada peserta yang tidak hadir hari ini. Nah, Ya Pak. karena ini pertemuan kita yang baru pertama kali kita mulai, nah jadi tidak ada materi yang perlu kita ingat karena ini baru memulai pertemuan. Ya Pak. Nah, kita langsung ke materinya ya. Oke Materi Pak. kita ini materi bercerita. Nah, apa yang dimaksud dengan cerita? Nah, jadi ntar. Nah, cerita adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan tentang suatu peristiwa. Disajikan secara singkat, cerita dapat juga dikatakan sebagai buah dari pemikiran dan rasa yang disampaikan dengan gaya bahasa yang bervariasi dengan maksud tertentu. Nah, terus ada beberapa jenis dalam cerita. Ada cerita fiksi, cerita non-fiksi, dan cerita tradisional. Nah, di cerita fiksi itu ada contohnya itu cerita pendek atau cerpen, terus ada novel, ada cerita fantasi. Nah, terus di cerita non fiksi itu ada biografi, cerita sejarah, dan jurnal perjalanan. Nah, ini cerita non fiksi ini itu cerita yang kebenarannya itu memang betul-betul ada atau nyata. Nah, kemudian ada cerita tradisional. Ya, itu contohnya itu ada mitos dan legenda, ada cerita rakyat, terus fabel. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan bercerita? Nah, setelah kita membahas tentang cerita, kita membahas tentang bercerita. Apa sih bercerita itu? Bercerita adalah suatu keahlian atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Nah, terus bagaimana bercerita dengan efektif? Nah, cara-cara bercerita yang efektif itu beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Satu, mulailah dengan hal menarik. Nah, dapatkan perhatian audiens Anda dengan memulai cerita Anda dengan adegan menarik yang menarik minat mereka. Nah, terus kita juga bisa gunakan imaji dan ilustrasi. Nah, menggunakan imaji dan ilustrasi dapat membantu audiens memvisualisasikan cerita Anda dengan merasa terlibat. Nah, terus yang ketiga, buatlah kejutan. Masukkan elemen kejutan dalam cerita Anda untuk mempertahankan minat audiens dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Itu dia. Nah, di dalam bercerita, kita juga bisa menggunakan alat bantu visual. Nah, contohnya itu kita bisa memasukkan foto dan gambar yang relevan untuk memperkuat cerita dan membuat presentasi lebih menarik. Nah, terus kita juga bisa menggunakan diagram dan grafik, gunakan diagram dan grafik untuk mengilustrasikan ide-ide kompleks dan mempermudah pemahaman audiens. Nah, kemudian infografis. Sajikan data infografis penting dalam bentuk infografis yang menarik dan mudah dibaca oleh audiens. Nah, kita juga bisa menggunakan infografis.
untuk menginformasikan sajian data. Apa sih tujuan dari bercerita? Nah, tujuan bercerita adalah menyampaikan ide dari pencerita kepada pendengar untuk menghibur dan menambah pengalaman pendengar. Nah, unsur-unsur dalam bercerita yaitu ada penghayatan, vokal, dan penampilan. Terus ada syarat-syarat bercerita dengan baik. Aduh, tergeser. Syarat cerita yang baik, mampu bercerita dengan runtut, mampu menggambarkan tokoh dan latar dengan jelas, didukung oleh intonasi yang jelas, gerakan dan mimik yang mendukung. Nah, itu dia. Terus kesimpulannya, cerita adalah alat yang sempurna untuk berhubungan dengan orang lain dan membangun ikatan melalui apa yang kita dengar dan bagikan. Dengan bercerita, data dan fakta yang kering dapat diilustrasikan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, jadi mungkin itu presentasi kita hari ini. Nah, jadi nenek-nenek dilempar batu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh nanya nggak, Pak? Apa? Waalaikumsalam Pak. Silakan Rifki. Pada slide berapa tadi atas, Pak? Atas. Tas, Iya. ya. Pada set itu yang bercerita. Nah, Ya, itu tadi. Itu tadi. ini. Ini nih, unsur-unsur dalam bercerita. Nah, Bisa nggak, Pak, kalau sebuah cerita itu dijadiin PDF? oh, bisa. Rifki itu pertanyaan yang bagus ya. Nah, kalau misalnya kita bercerita, terus kalau mau ada unsur PDF-nya, berarti cerita yang kita menceritakan itu bentuknya bentuk astagfirullahaladzim. Maaf ya, Bapak. Ingat yang lucu. Nah, berarti ya, ceritanya itu dalam bentuk PDF. Nah, terus kita baca, terus itu ceritanya dari PDF. Gitu ya, Rifki? Oh, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya mau bertanya Pak, Ya, ayo, silakan. Ayo, Winata, bertanya. kalau membuat cerita cerpen itu harus menggunakan bahasa yang baku, bisa nah kalau membuat cerpen itu kan bisa nggak pakai ini keikut bahasa toksik kayak bahasa kotor-kotor gitu lah Pak, kayak anjing bangsat gitu, Oh, atau ya, bahasanya itu yang sopan kalau membuat cerpen itu Pak? ya. Pertanyaannya ini sebenarnya agak-agak ya sedikit kasar ya, cuma Ya, agak ya, bagus betul nih. ya kan. Ini Ya, itu gimana penting. Pak? Ya, saya coba jawab ya. Nah, Ya jadi Pak. biasanya eh, contohnya kan bentuk cerpen tadi yang ditanyakan. Nah, setiap penulis itu punya latar belakang yang berbeda-beda, terus caranya bercerita juga berbeda. Nah, contohnya dia bercerita, dia menulis dengan cerpen. Nah, bahasa yang digunakannya itu juga menyesuaikan dengan cerita apa yang diceritakannya. Nah, contohnya seperti tadi, bercerita dengan bahasa kasar. Sebenarnya saya juga pernah beberapa baca novel kalau tidak salah itu ada di situ tulisannya yang menggunakan bahasa kasar. Nah, jadi sebenarnya tidak apa-apa saja. Yang penting penulisannya itu tujuannya bukan untuk mengajarkan bahasa kasar, tapi untuk menceritakan secara rinci begitu ya. Jadi tidak masalah sebenarnya. Oh, paham Pak, paham, paham. Nah, Terima kasih Pak, ya, memuaskan jawabannya. bagus ya. Nah, karena kita sudah bahas tentang bercerita, alangkah baiknya kita praktik bercerita. Di sini siapa yang mau bercerita? Ayo, cerita apa saya bebas. Nanti memalukan Pak. Cerita kancil atau cerita apa? Ayo bercerita. Rifki duluan Pak. Ayo Rifki, kamu bercerita Rifki. Saya bisu, Pak. Nah, Ah, kamu bercerita.
Ayo, Rifki bercerita. Coba saya minta Rifki bercerita kancil. Ayo, cepat. Ayo Rifki, belajar Rifki. Saya lupa apa ceritanya, Pak. Ayo cerita apa sih? Nggak tahu, Pak, cerita. Aduh, eh, bentar ya. Ya, Pak. Winata tidak mau Saya bercerita. masih saya ingat-ingat dulu Pak. Ya, ingat-ingat dulu ya. Siapa tahu nanti ada yang mau bercerita apa. Tapi jangan ceritanya Bapak mau yang, cerita, Bapak mau cerita dengan si Robi yang psikopat kah? oh itu yang novelet di semester 2 ya. Oh, boleh kalau ingat Oh ceritanya, iya, boleh saya ceritakan. nggak salah Pak, panjang betul Pak. Nah, ini aja lah. Kita eh, contoh bercerita. Nah, tadi hari ini Hmm. ngapain aja Winata? Ayo cerita kesehariannya. Hari ini saya bangun jam 11, habis itu Hmm. mandi, habis itu kerja, ngedit, Hmm. Oh, gitu aja pekerjaan. Pak. Kalau malam palingan saya main game. Oh, ya. Nah, itu kalau misalnya seperti tadi, percakapan tadi itu juga bisa disebut dengan bercerita. Nah, gitu, bercerita tentang Oh, sehari-hari kan. Nah, jadi itu. Nah, kok seperti itu tadi, termasuk cerita apa? ya itu bercerita tentang cerita pribadi. Hmm, oke Pak, Hmm, ya. Nah, jadi bagus Vinata berceritanya tadi ya. bagus sekali Pak. Ya. Nah, terus kita refleksi ya tentang kesulitan dan manfaat kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi Bapak mau tanya di sini, apa kesulitan dari materi kita dan apa manfaat dari materi kita hari ini? Coba, ayo Rifki, apa? Dari yang saya dapat, Pak, dari Zoom ini bahwa bercerita itu sangat penting. Itu tuh merupakan bagian dari hidup manusia. Terus saya juga tahu kalau usul sudah bercerita tuh ada penghayatan, ada vokal, ada penampilan, dan itu sangat penting dalam usul bercerita. Itu aja, Pak. Ayo, Nata, apa? Kalau saya kurang lebih sama kayak Rifki Pak. Karena bercerita itu penting, bisa menceritakan dan bisa membuat jadi kenangan kita. Hmm, nah, berarti itu manfaatnya ya. Terus Ya, Pak. ada yang kesulitan bercerita kah? Atau ada yang belum paham tentang bercerita? Saya kesulitannya di penyusunan kata-katanya aja Pak. Kata-kata yang baku, yang pas gitu. Oh, berarti masih ke bawah ya kalau bercerita itu Eh, bahasa sehari. ya Pak. Jadi kalau di lingkungan baru agak susah menyesuaikan berarti ya. Ya Pak, lingkungan saya ini Pak dikelilingi mafia. Ya, ya, ya. Nah, nah, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini saja ya. Nah, terima kasih telah menghadiri Zoom hari ini. Nah, sebelum itu Pak, kita mengakhiri Zoom ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau pimpin atau Bapak yang mau pimpin? Bapak Pak, Oh ya, ya. Bapak aja, Pak. Nah, jadi anak-anak, pantun dulu Pak, pantun dulu Pak. pantun. Oh, ya Pak. Nah, bentar, Bapak mikir dulu ya. Hmm, Pantun Patanggang Pak. nanti.
Ikan hiu makan nasi. Terima kasih mengikuti Zoom hari ini. Sekian. Tepuk tangan loh, tepuk tangan. Oke Pak, berdoa, berdoa. Nah, berdoa ya, ya teman-teman dan murid-murid. Nah, sebelum kita mengakhiri Zoom hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Ya Pak, Amin. amin. Ya, hmm, ya mungkin itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan yang mengikuti Zoom hari ini. Jadi, silakan kalau kalian dan terima kasih Bapak ucapkan untuk Bapak hari ini. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak yang Waalaikumsalam. tercinta. Ya, ya. Salamnya yo Pak. Oh, Hmm. nanti ya.